Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahus Salam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Sebelum kita masuk ke hukum bacaan nun sukun dan tanwin, alangkah baiknya kita mengetahui dasarnya dahulu. Dasarnya hukum bacaan nun sukun dan tanwin itu terdapat dalam ilmu tajwid. Cara mengenali ilmu tajwid. Tajwid secara bahasa artinya adalah tahsin, yang berarti memperindah. Adapun secara istilah, tajwid adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya dengan memberi hak dan mustahaknya. Hak huruf artinya adalah sifat-sifat asli yang selalu ada atau melekat pada huruf-huruf tersebut, seperti al-jahr, isti'la, asyiddah, al-ittibaq, dan lain sebagainya. Sedangkan mustahak adalah sifat yang tidak selalu menempel pada huruf dan bisa muncul sewaktu-waktu tergantung kondisi yang mempengaruhinya. Misalnya tafhim, tarqiq, idghar, ikhfa, idgham, dan lain sebagainya. Masuk ke maghrib. Macam-macam hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Macam-macam hukum bacaan nun sukun dan tanwin dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah idhar halqi, yang kedua idgham bigunah, yang ketiga idgham bilagunah, yang keempat idgham. Yang terakhir adalah ikhfa haqiqi. Masuk poin yang pertama, idhar halqi. Idhar halqi ialah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hamzah, ha, kho, ain, wain, ha. Idhar halqi merupakan hukum bacaan di mana huruf dibaca dengan jelas. Disebut idhar halqi. Hal ini disebabkan oleh makhraj dari huruf-huruf tersebut yang keluarnya dari dalam tenggorokan atau biasa disebut dengan huruf halaq. Huruf halaq itu ada 6 atau huruf idhar halqi: hamzah, ha, kho, ain, wain. Kita masuk ke contoh idhar halqi. Contoh bacaan idhar halqi. Yang pertama, nun sukun atau tanwin, nun sukun dan tanwin. Nun sukun, contoh bacaan nun sukun bertemu hamzah, dibaca dengan jelas. Yan, au, na, min, istabroqin. Contoh tanwin bertemu dengan hamzah, bisalamin, aminina. Contoh he, ain, ha, kho, dan wain. Bisa kalian praktekkan sendiri, tetapi cara membacanya harus dengan jelas. Yan, hau, na, diperhatikan jelasnya huruf halaq tersebut. Masuk ke pembahasan yang kedua adalah idgham bihuna. Idgham bihuna ialah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim, nun, waw, dan ya, atau yang biasa disebut dengan yan. Cara membaca idgham bihuna dengan meleburkan nun mati atau tanwin terhadap suara yang mengikutinya. Hukum ini dibaca dengan panjang 1 alif atau 2-3 harokat. Dibaca dengung 1 alif atau 2 harokat. Yang biasa kita terapkan adalah 1 alif atau 2 harokat. Contoh bacaan idgham bihuna. Nun sukun bertemu ya dan tanwin bertemu ya. Yang pertama angka nomor 1 dan angka nomor 7. Mayyaqulu. Diperhatikan dengungnya. Dihitung pakai jari. Mayyaqulu. 2 gerakan. Mayyaqulu. Diperhatikan gerakannya. Mayyaqulu. Tanwin bertemu dengan ya. Syarroi. Langsung masuk ro, karena ro-nya bertasydid kita tekan sedikit. Syarroyaroh. Diperhatikan 2 gerakan dalam pengaplikasiannya.
Dan contoh-contoh yang lain, coba kalian dibaca sendiri dan diperhatikan pengaplikasiannya dengan cara menggerakkan dua jari atau pakai ketukan. Masuk ke poin yang ketiga adalah idgham bila gunah. Idgham bila gunah ialah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam dan ro. Cara membacanya yaitu dengan cara meleburkan huruf nun sukun atau tanwin menjadi suara huruf hijaiyah sesudahnya, yaitu huruf lam dan huruf ro, atau dengan cara lafaz yang kedua huruf hijaiyah tersebut seakan-akan diberi tanda tasydid dengan tanpa diikuti dengan suara berdengung atau huna. Idgham bila gunah lawan dari idgham gunah dibaca dengan ditekan sedikit, jangan ada suara dengung. Contoh membacanya dan contoh bacaannya. Langsung masuk ke contoh bacaan idgham bila gunah. Yang pertama adalah yubayyil lana. Diperhatikan nun sukunnya tidak dibaca, bukan yubayyin lana, tapi langsung masuk ke huruf lam. Yubayyil lana. Contoh tanwin bertemu lam. Hudal lil muttaqina. Diperhatikan, bukan hudan lil muttaqina, tetapi yang benar adalah hudal lil muttaqina. Contoh nun sukun bertemu ro dan tanwin bertemu ro. Mir rabbihim ghafurur rahimun. Diperhatikan, ro-nya tidak bertasydid tetapi seakan-akan ada tasydidnya karena ro didahului harokat tanwin. Huruf ro tersebut dinamakan hukum bacaan idgham bila gunah. Dibaca bukan dengan dengung, tetapi jelas, tetapi agak ditekan sedikit. Ghafurur rahimun. Diperhatikan panjang pendeknya harokat. Masuk ke poin yang keempat, yaitu bacaan iglab. Hukum bacaan iglab. Iglab ialah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya yaitu dengan cara menggantikan ataupun mengubah huruf tanwin jadi seperti mim. Berarti nunnya hilang, nun sukunnya hilang dan dirubah menjadi mim. Huruf iglab hanya ada satu, yaitu huruf ba. Kita masuk ke contoh iglab. Contoh bacaan iglab yang pertama adalah nun sukun bertemu ba, dibaca dengung, satu alif atau dua harokat atau sampai 3 harokat. Mim ba'dihim. Diperhatikan kita cara pengaplikasiannya dengan 3 gerakan atau 3 ketukan atau 2 ketukan, tergantung selera Anda masing-masing bagaimana enaknya, mana yang dapat diaplikasikannya dengan sesuka hati. Yang biasa diaplikasikan dengan cara menggerakkan jari. Mim ba'dihim. Diperhatikan, mim ba'dihim amadam bi'idan. Diperhatikan, tanwin bertemu ba. Tanwin bertemu ba dibaca dengung, satu alif atau 2 harokat. Amadam bi'idan. Amadam, 3 gerakan. Amadam ba'idan. Contoh selanjutnya adalah yambawi. Diperhatikan cara membaca iglab. Masuk ke poin yang terakhir, ikhfa haqiqi. Hukum ini terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa haqiqi. Adapun huruf ikhfa haqiqi adalah sebagai berikut. Ta, sa, ja, da, za, sin, shin, shod, dot, to, do, fa, tof, kaf, atau biasa dengan sebutan ta, sa, jim, dal, zal, za, shin, shin, shod, dot, to, do, fa, tof, kaf, atau dengan cara melafalkannya ta, fa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, dot, to, do, fa,
qaf, kaf. Ikhfa hakiki artinya menyamarkan suara nun sukun atau tanwin dan bersiap ke huruf selanjutnya. Itu istilah ikhfa hakiki. Contoh, kita masuk ke contoh hukum bacaan ikhfa hakiki. Contoh bacaan ikhfa hakiki yang pertama adalah nun sukun bertemu ko. Dibaca samar, jangan dengung, dengungnya jangan terlalu ke tetapi diperhatikan ke huruf berikutnya. Contoh, nun sukun bertemu ta terlebih dahulu. Falan, perhatikan siap ke huruf ta. Sifatnya huruf ta kan beringis. Ta berarti falan tamlika. Kalau kof itu boleh dibaca eng. Wala ing ta. Kalau za berarti sifat hurufnya meringis. Min zab, min zabbatin, atau seperti yang ada di contoh min, perhatikan min siap ke huruf zal. Min zahabin, diperhatikan dalam membaca atau mengaplikasikannya contoh bacaan-bacaan yang telah saya contohkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua atau bagi pemula yang ingin belajar dan mempelajari ilmu tajwid. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wal-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.